Ya, jadi apa itu khalifah Allah? Wakilnya Allah. Wakilnya Allah ngapain? Ya membawa semua kebaikan. Semua sifat kebaikannya dari Allah itu dia mesti jalankan selama dia hidup. Apa yang menjadi keburukan yang dipandang oleh Allah, maka itu keburukan dan malapetaka bagi manusia, dia harus cegah. Cuma dua saja, mencegah kerusakan, mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah, membawa rahmat dan menciptakan kedamaian. Dua itu, Pak. Jadi mengusahakan rahmat dan kedamaian, mencegah kerusakan dan pertumpahan darah. Itu tugas khalifah Allah. Dah. Artinya apa? Dia harus berdiri, berjalan, berlari, melompat setiap hari selama ada di kandung badannya nyawa itu, dia bekerja keras. Karena dia tahu tidak takut akan segalanya, bahkan kehilangan segalanya gitu ya. Karena dia udah khalifah ya. Ya, namanya khalifah Allah itu dia berdiri tegak. Nah, jadi begini Pak, bagaimana kita bisa menjalankan dua misi utama tadi? Maka manusia diberi akal ya, untuk berpikir bagaimana caranya. Nah, barulah di situ kita akan melakukan langkah-langkah bagaimana bisa mewujudkan misi membawa rahmat dan menciptakan kedamaian. Kembali kita ke tanah air. Dari haji kembali ke tanah air. Nah, apa itu? Kita di situ bekerja, Maya. Kalau dia manajer, kalau dia direktur, ibu rumah tangga, suami, istri, mulai berpikir apa yang bisa aku berikan sebagai kebaikan dan rahmat bagi lingkungan. Apa yang bisa aku berikan kebaikannya untuk perusahaan organisasi tempat saya kerja? Apa yang bisa aku tingkatkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di lingkunganku? Apa kebaikan di negaraku? Apa kebaikan di dinas, di kepala bagian, di wilayah kantorku? Jadi akhirnya semua orang berpikir apa yang bisa menimbulkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang. Dan terus menerus. Dia bukan cuma berpikir, tapi berpikir, merencanakannya, melaksanakannya. Ini dalam bahasa kehidupan organisasi dan perusahaan sehari-hari adalah menciptakan nilai. Berarti wujud daripada khalifah Allah adalah kalau dia manajer yang hebat. Kalau direktur yang hebat. Ya. Kalau dia mahasiswa yang hebat. Jadi akhirnya semua orang jadi hebat, Pak. Kan itu. Karena dia apa? Dia wakilnya Allah di bumi. Maka akhirnya dia berpikir apa? Pekerjaan dia, profesi dia bukan semata-mata untuk perolehan diri pribadi. Selama ini kan mindsetnya, kalau kita kerja itu profesi saya untuk saya dapat duit, saya dapat bisa beli mobil, saya beli rumah, saya beli segala kebutuhan saya. Jadi dia bekerja, dia membangun organisasi, membangun bisnis itu dalam rangka perolehan. Padahal misi utama dia diciptakan oleh Allah adalah menciptakan rahmat bagi kehidupan. Sehingga kita melihat apa yang ada di kehidupan sehari-hari itu adalah perlombaan untuk bagaimana menghasilkan, tetapi hasil itu kemudian diambil untuk dia. Jadi dia menghasilkan, mendapat, menghasilkan, mendapat. Sehingga hidup menjadi berburu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang bisa saya dapat dari kehidupan. Padahal dalam tugas sebagai sang khalifah menciptakan rahmat dan kedamaian. Untuk siapa? Disitulah kita berpikir untuk semuanya. Maka Pak, tahapannya kan jelas. Diri pribadi kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ketika kita mengatakan qu anfusakum, berarti apa? Diri kita, keluarga kita. Nah, artinya apa? Bahwa menciptakan rahmat dan kedamaian memanglah mulai dari diri sendiri. Karena kita belum bisa menciptakan untuk lebih banyak orang. Kalau untuk diri sendiri, misalnya bukan berarti bahwa kita nunggu diri selesai baru ke orang lain, enggak. Tapi kita adalah bagian dari semua. Kita memikirkan semua, sebagiannya dari kita. Kita memikirkan dari kita tidak lepas juga dari semua. Jadi sebetulnya kita menciptakan kebaikan untuk semua, di dalamnya itu ya ada diri kita. Nah, bahwa dalam perjuangan itu kita menghadapi kendala sana sini, nah itu nanti kita bahas di tempat lain. Maksud di episode yang lain. Tapi bahwa tugas utama kita tidak lain adalah menciptakan nilai, membawa rahmat, menciptakan kedamaian bagi kehidupan semesta. Ya kalau diurutkan Pak, yang disebut dengan level of contribution, yaitu tingkat-tingkatan kontribusi kita pada kehidupan. Kita menciptakan nilai untuk siapa? Kita membawa rahmat untuk siapa? Nah, kita bisa urutkan Pak, dari diri pribadi. Lebih dari itu, untuk keluarga. Lebih dari itu, untuk masyarakat. Lebih dari itu, untuk
orang yang hidup bersama kita mungkin di organisasi, di masyarakat. Lebih dari itu, untuk bangsa dan negara. Lebih dari itu, untuk penduduk dunia. Lebih dari itu, untuk penduduk alam semesta raya. Jadi, kita punya tingkatan, Pak. Jadi, seberapa tinggi, seberapa jauh, seberapa luas jangkauan manfaat yang akan kita berikan. Kalau kita berjuang habis-habisan, hanya untuk diri sendiri. Ya kan? Kita berjuang habis-habisan. Saya demi keluarga saya, Pak. Kan orang sering ngomong gitu kan. Untuk apa kamu bekerja keras? Demi diri dan anak-anak saya. Loh, cuma sebatas itu. Kalau diri dan anaknya udah cukup, apa kamu nggak pikirkan orang lain? Yang penting keluarga saya, Pak. Akhirnya, untuk keluarganya nggak pernah selesai, Pak. Terus saja. Sampai 7 turunan, Pak. Dia nggak pernah memikirkan orang lain. Jadi, Pak, diri, keluarga harus juga menjadi bagian dari masyarakat. Bagian dari bangsa dan negara. Sehingga orang yang menjadi khalifah Allah itu, dia tidak individualistik. Dia tidak hanya kepada kelompok kecilnya. Dia tidak kepada hanya sukunya. Dia tidak hanya kepada kelompok besarnya. Dia tidak hanya pada kelompok negaranya. Tapi dia berpikir tentang kemaslahatan seluruh umat manusia. Jadi khalifah Allah itu pasti membawa rahmat bagi semesta alam. Kan ibarat pohon tumbuh. Kan pertama-tama yang kecil dulu dia. Di bawah sini, tapi kan pohon tumbuh lama-lama besar nih, menaungi semua orang, bermanfaat bagi semua orang. Nah, begitulah fungsi khalifah Allah itu. Luar biasa ya. Tapi memang khalifah itu harus mendapatkan mandat dari Allah serta sebagai khalifah itu harus clear vision itu. Clear vision. Clear vision itu maksudnya kita bersiap, bersedia menerima mandat dari Allah kita sebagai khalifahnya. Dan itu harus kita janjikan, ya Allah, aku akan menjadi khalifahmu. Sehingga pada saat di Padang Arafah itu, kita bukan sekedar menangis, meraung-raung kita bertaubat. Tapi kita juga memohon kekuatan dari Allah untuk kita kuat menanggung amanah yang besar. Karena menjadi khalifah Allah itu tidak mudah. Maka doanya, ya Allah, kuatkan punggungku ini. Kuatkan tulang-tulangku ini. Kuatkan, tajamkan mataku, sehatkan jantungku. Tajamkan telingaku, ya kan? Sehatkan paru-paruku, sehatkan jantungku, bersihkan darahku. Untuk apa kamu minta itu semua? Supaya aku bisa menjalankan amanah darimu, ya Allah. Aku adalah khalifahmu. Aku akan buat kebaikan. Aku akan besarkan usahaku. Aku akan besarkan kantorku. Aku akan perbaiki pekerjaanku. Aku akan bersihkan kantorku, perusahaanku, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Jadi bukan tapi saya nggak punya apa-apa. Loh, kamu punya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jalannya semuanya. Situlah khalifah Allah itu, imajinasi tentang kebaikan, menciptakan rahmat dan menciptakan kedamaian itu lebih besar daripada kemampuan dirinya. Power itu yang dia dapatkan pada saat di Padang Arafah. Disitulah kita harapkan Allah memberikan energi. Allah memberikan kekuatan. Sehingga apa? Kita punya tekad, Pak. Kita kuat. Itu yang dirasakan misalnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Kemudian Allah mengatakan, kamu gak akan bisa melihatku, Musa. Lihat ke gunung itu. Apabila dia tetap berdiri tegak, kau akan melihatku. Musa menoleh ke gunung itu dan Allah membuat gunung itu hancur dan Musa jatuh pingsan. Setelah sadar apa katanya? Aku pertama orang yang yakin, ya Allah. Artinya apa? Ada tekad yang kuat. Disitulah Musa hilang dia ketakutannya, hilang dia keraguan-raguannya, hilang dia kekhawatirannya. Apapun yang ditugaskan Allah, aku akan jalan. Di situ Nabi Musa tidak takut berhadapan dengan Firaun. Nah, keyakinan itu yang harus didapatkan di Padang Arafah. Sehingga begitu dia pulang ke tanah air, tidak ada yang membuatku takut. Aku harus jadi khalifah Allah. Aku akan bangun perusahaanku. Kira-kira gitu. Aku akan bangkitkan pekerjaanku. Aku akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang aku buat. Dan itu semuanya aku lakukan karena aku adalah khalifahmu, ya Allah. Berikan aku kekuatan. Berikan aku jalan, ya Allah. Kuatkan kakiku ini. Wah, kuatkan punggungku. Beri aku hidayahmu, ya Allah. Beri aku petunjukmu. Beri aku ilmu, ya Allah. Hiburlah diriku ini. Wah, berikan aku semangat. Jadi dia itu pada saat berdoa di Padang Arafah itu, dia minta semua kekuatan dari Allah. Supaya dia bisa nantinya menjalankan amanah dengan sangat hebat saat di tanah air nanti. Itulah sang khalifah Allah. Bisa Bapak bayangkan tuh kan? Wah, energinya kan? Luar biasa. Jadi outcome-nya adalah begitu dia keluar dari Padang Arafah itu, dia berdiri tegak, Pak.
Dia tidak ada gundah gulana, tidak ada ketakutan dengan semua kekurangan. Ya. Kalau orang dia punya Allah ya. Iya. Backing. Sebab kalau orang punya berpikirnya kekurangan, Pak, mati dia, Pak. Ya, ya, ya. Atau orang berpikirnya kenyamanan. Cuma dua yang membuat orang mati, Pak. Mati jiwanya maksudnya. Ya, ya, ya. Badannya masih ada, tapi dua yang membuat mati jiwanya. Apa itu? Merasa kekurangan. Kalau orang merasa kekurangan, nggak berani bercita-cita. Ya kan? Nggak berani dia bermimpi yang besar. Kenapa? Karena dia berpikirnya, nggak punya ini, Pak. Nggak ada ini, Pak. Nggak ada teman, Pak. Nggak ada modal, Pak. Saya nggak punya mesin, Pak. Saya nggak punya sarana. Semua yang dibicarakan adalah keluhan. Karena merasa dia nggak punya apa-apa. Dia nggak tahu bahwa Allah sudah menciptakan segalanya untuk menjadi jalan baginya. Kan Allah sudah mengatakan, wa ma romaita iz romaita, walakinnallaha roma. Ketika kamu melempar, sesungguhnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Tapi orang nggak mau melempar. Kenapa? Karena dia ragu bahwa dia punya tenaga apa enggak. Jadi orang ragu melangkah. Bukan karena nggak akan berhasil, tapi karena dia sudah merasa gagal sebelum dia bertindak. Orang yang gagal itu sebetulnya bukan gagal dalam pelaksanaan, tapi dia sudah gagal dalam pikirannya dulu. Kenapa dia gagal dalam pikiran? Karena dia merasa nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Dia hanya berkeluh kesah dengan semua kekurangan yang ada. Akhirnya dia nggak berbuat dan pasti dia gagal. Itu satu. Yang kedua, dia merasa sudah nyaman dengan segalanya. Nah, kalau orang sudah merasa nyaman dengan segalanya, dia merasa sudah selesai. Kalau orang sudah selesai urusan keluarga, udah Pak, selesai hidup saya. Dan banyak orang mengatakan gitu. Dimotivasi untuk berjuang, saya udah selesai semua Pak. Keluarga saya udah beres, anak saya udah beres. Loh, ini dampaknya bahaya loh Pak. Ini contohnya. Contoh ada senior lah ya, dia mengatakan begini, saya mau ke Madinah. Loh ngapain? Ini dia berangkat nih dari satu kota mau ke Madinah. Jumpa kawannya di airport. Ya kan? Ngapain ke Madinah? Saya mau zikir-zikir aja sana. Untuk apa lagi? Saya udah sukses, anak saya udah mentas semuanya. Ngapain saya? Kamu mau di sana? Iya, saya mau zikir, saya mau meninggal lah kalau bisa di Madinah. Dimarahin sama temannya, kamu egois. Nggak kamu lihat di kampungmu itu banyak orang membutuhkan pertolonganmu. Kamu bisa bikin sana apa yang bisa menolong mereka dari kesusahan, kesulitan ekonomi. Kamu jangan egois, mau masuk surga sendirian. Kenapa nggak kamu buat usaha untuk membantu mereka? Kamu bikin pesantren untuk bisa menolong mereka. Kamu buat kegiatan apa yang bermanfaat untuk mereka. Itu lebih berharga daripada kamu hanya menyendiri di Madinah, menunggu sampai kamu datang ajal. Akhirnya apa? Telat pesawat. Nggak jadi Pak pergi ke Madinah. Tapi itu mengubah persepsi dia. Hanya dia pulang lagi ke kampungnya, dia bikin pesantren, Pak. Dan akhirnya dia meninggal setelah pesantren itu jadi. Pesantren itu hanya soal cara aja kan, bisa bentuknya perusahaan dan sebagainya. Nah, jadi merasa diri sudah cukup amalnya, merasa diri sudah nyaman dengan semuanya, merasa diri sudah selesai, nggak bagus juga, Pak. Orang harus ditingkatkan kontribusinya. Ditanya, oke, untuk keluargamu sudah, untuk masyarakatmu sudah belum? Untuk negara bangsamu sudah belum? Untuk manusia sedunia sudah belum? Kamu nggak pikirkan tuh di Palestina orang di genosid sana, apa kontribusimu? Kok kamu bilang kamu udah selesai? Ya kan? Apa yang bisa kamu sumbangkan untuk dunia? Apa rahmat yang akan kamu bawa? Bukan untuk diri keluargamu, sukumu, enggak, tapi untuk dunia. Nah dengan begitu Pak, maka tingkatan kontribusi kita itu nggak pernah habis. Sampai ke surga Pak. Nah, jadi sebetulnya perjalanan hidup itu adalah perjalanan kita menapaki tangga-tangga menuju sampai setinggi mungkin kita berjumpa di surganya Allah di sana. Itulah yang disebut dengan level of contribution. Nah, terkait dengan perjalanan kehidupan, maka manusia harus bisa membayangkan. Hari ini saya umur berapa? Itu yang harus dipikirkan oleh jamaah haji di Padang Arafah. Saya 60, saya 70, saya 80. Kira-kira saya berapa lama lagi hidup? Kenapa pertanyaan itu penting? Karena dia harus berhitung berapa banyak kebaikan yang bisa saya ciptakan lagi sesudah pulang ini. Dia harus membuat perencanaan. Kebaikan ke depan apa? Jangan cuma ngalir aja. Artinya apa? Kita punya target juga. Oleh karena itu, kita mesti menetapkan. Kita harus berani untuk membuat rencana-rencana. Perjalanan kita harus direncanakan. Supaya kita mengalirnya itu mengalir pada yang memang kita rencanakan. Jadi ini yang disebut dengan ilmu BFF. Backward from future. Kita mundur atau mulai dari depan sana, kita tarik ke sini. Jadi setiap orang itu harus bisa berpikir titik akhir
kira-kira kapan, di mana. Baru dari situ kita tarik mundur ke sekarang. Misalnya saya ini, kira-kira saya bertahan sampai umur berapa hidup ya. Nggak boleh kita menjengkali kita akan meninggal di umur berapa, karena itu hak prerogatifnya Allah. Tapi kita boleh berencana. Kita boleh ingin berbuat kebaikan. Artinya apa itu? Bahwa kita boleh merencanakan sejauh mungkin. Contoh yang ada, Mahathir Muhammad umurnya sampai 100 tahun. Bapak saya sendiri meninggal di umur 97 tahun. Nah, kalau saya berandai-andai ini, bisa nggak saya paling nggak seperti bapak saya? 97 tahun. Seandainya itu bisa, dan boleh dong kita minta sama Allah. Masa berdoa nggak boleh? Kan orang juga banyak berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Sampai berapa? Kan banyak yang nggak berani jawab. Kalau ditanya sama malaikat, kamu minta doa umur yang panjang, sampai umur berapa? Nah, harus kita jawab. Ya Allah, seandainya, ya umur bapak aku itu 97 tahun, meninggal. Berarti kalau saya mulai berhitung kan, saya sekarang 54 tahun. Berarti ada waktu 43 tahun lagi. Nah, kita berhitung, dalam waktu 43 tahun, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan? Nah, orang organisasi itu berpikirnya itu timely, Pak. Berapa waktu yang diperlukan? Setahun? 2 tahun? Itu kenapa ada namanya visi jangka pendek. Visi jangka menengah, visi jangka panjang. Harus kita hitung. Oke, 5 tahun ini apa? Di mana? Kapan? Berapa? 10 tahun. Di mana? Kapan? Berapa? 20 tahun. Berapa? Kapan? Di mana? Kita harus bisa membangun imajinasi di masa depan. Dan orang memang, itu ilmunya, Pak. Orang yang gagal itu yang nggak bisa membangun imajinasi di masa depannya. Apa yang akan dia lakukan besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Itu harus kita rencanakan. Itulah namanya backward from future. Kita letakkan di tahun terujung di jauh sana. Maka sisa waktu yang ada, kita akan lalui. Nah, disitulah kita buat perencanaan. Jadi ilmu ini disebut dengan, kalau kita mundur dari belakang ke sini, namanya BFF. Backward from future. Kita mundur dari depan ke belakang. Tapi kalau dari sini ke depan, namanya roadmap. Peta jalan kita menuju ke depan. Nah, itu Pak. Jadi outcome-nya tidak lain adalah kita menjadi khalifah Allah, kita membangun roadmap, kita membangun backward from future, dan menjalankan visinya Allah sebagai khalifah di bumi.